Oke, ini adalah Octave Online. Jadi kemarin sih dapat tugas mengenai MATLAB, karena berhubung kami belum install MATLAB, sehingga kami mencari suatu program online yang bisa kita gunakan untuk mengeksekusi program. Kalau di MATLAB sendiri kan di web tuh ada, tapi memang bayarnya mahal kayak gitu. Terus ya ini nih, terus ini ya kami coba nyari-nyari, ketemu nih dari Quora itu ada yang menyebutkan mengenai octaveonline.net. Terus saya coba. Nah, caranya untuk Octave Online itu bagaimana sih? Nanti akan kami jelaskan bagaimana kita menggunakannya. Sebenarnya hampir sama dengan MATLAB, hanya saja sini untuk tampilannya mungkin beda dengan yang di program MATLAB. Tapi untuk menampilkan satu figur gambar dari yang kita buat tuh bisa kayak gitu ya. Nanti untuk di sini saya akan mencoba mengenai sinyal amplitude modulasi AM, amplitude modulation, tugas dari dosen. Oke. Yang penting untuk koneksinya dijaga jangan sampai loss. Oke. Koneksinya harus dijaga, ada akses internet yang full. Oke, mungkin untuk biar lebih kita nyaman untuk video wajahnya ini saya hilangkan dulu aja. Jadi nanti kita hanya langsung ke ke apa yang kita tuju. Oke, saya close saja ya untuk video wajahnya. Kita akan lanjutkan ke program langsung. Oke, untuk program di sini untuk di webnya tinggal octave-online.net. Setelah itu tinggal di klik aja .net. Nanti kalau belum login, nah ini sudah sudah login ya. Kalau belum login, nanti yang pertama adalah itu kita harus daftar via token. Jadi saya coba screenshot dulu ya. Saya singkat dulu. Untuk tampilan awal seperti ini ya. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk menampilkan figur seperti ini, grafik dan sebagainya. Tapi ya, nah langsung aja. Nah, sini ada bagian-bagian untuk script yang akan kita command line adalah untuk kita masuk dulu sign. Oke, kita sign dulu. Nah, ini ketika kita belum punya password, kita sign with email via email token. Kita harus dapatkan token dulu. Setelah dapat token, kita login dengan token, kita baru bisa merubah password. Nah, ini tinggal masukkan namanya siapa. Nah, jangan lupa centang I'm not a robot. Oke. Dan submit. Nanti akan dikirim token ke email kita. Itu login dengan email dan sebagainya. Karena saya sudah daftar, langsung aja sign with email password. Oke. Bukan nggak lupa. Kemarin pernah lupa sih. Kemarin dia ini ya, cek aku kadang lupa. Kalau nggak lupa berarti benar. Oke. Iyalah, masa salah. Oke, sebentar, koneksi juga udah. Ini untuk perkenalan perkenalan pertama. Di sini ada menu. Yang pertama yaitu adalah file, di mana file-file kita akan tersimpan. Kita bisa nih upload. Kemudian ini apa ini? Refresh ya. Ini kemudian ada history. Pakai ini sorry. Di sini adalah nambah buat file baru. Create empty file. Kita bisa buat file baru. Ataupun kita bisa juga meng-drop file di sini. Nah, kemarin saya nyoba ini ada contohnya. Oke. Jadi kalau dalam penyelesaian program disesuaikan, jangan sampai ini bawah kayak gini. Nah, kalau kita cuma kita copy dari yang diberikan dosen kita, biasanya kayak gini. Makanya kita harus diedit, dibuat gitu. Ini ada persen, dia menampilkan komentar. Jadi ketika dia eksekusi, dia diberi komentar, dia tidak akan diproses, alias diabaikan. Jadi kita bisa menulis keterangan dengan tanda persen seperti ini.
Kemudian apa sih itu AM? Kita kembali ke teorinya dulu. Jadi modulasi AM amplitudo itu adalah amplitudo yang berdasarkan tinggi rendahnya amplitudo. Amplitudo itu nanti ada gambarnya. Oke, jadi nah nih tinggi nih, berapa sih tinggi rendahnya ini amplitudo sinyal AM kayak gini. Nah, sinyal AM sendiri itu mempunyai nilai M. M itu adalah ini tingginya nih, ini loh, ini lengkuannya M. M nih teorinya ada, bisa dibaca sendiri, indeks modulasi yang didefinisikan sebagai perbandingan antara amplitudo maksimum sinyal pemodulasi dengan amplitudo sinyal pembawa. Di AM amplitudo modulasi dibagi amplitudo carrier. Nah, di sini ada 3 kondisi. Jadi nilai M itu harusnya berada di antara 0 dan 1. Jangan sampai lebih kecil dari 0 ataupun lebih besar dari 1. Kenapa? Dia akan berdampak pada jalan si sinyal, berdampak pada sinyal itu dapat sampai ke tujuan. Nah, di sini ada contoh, dan nilai M lebih kecil dari 1, maka nilai modulasinya itu sebesar kurang dari 100% kayak gini. Jadi bisa dilihat nih modulasi seperti ini, yang tinggi yang sini modulasinya nih. Kemudian nah sini ini ketika nilai M sama dengan 1. Kalau M 1, misal kita punya punya selang, kita kasih biar air kan harusnya lancar nih, lancar, tapi kita kasih kayu untuk memperlambat sebesar sama, jadi kan bumpet, selangnya bumpet, jadi nggak bisa keluar kemana-mana. Kemudian kalau ini kan masih bisa nih, kita perkecil biar pelan-pelan, nah bisa jalan, bisa jalan nih, jalan set. Tapi yang sini ini nggak ada jalan nih, buntu selangnya. Oke, jadi jangan sampai M itu harus kurang dari 1. Bagaimana kalau lebih? Kalau 0 juga nggak kelihatan lah, 0 itu berarti rata semua, nggak kelihatan. Dan untuk yang nilai M lebih dari 1, dia akan menjadi over modulasi aliasing, atau terjadi suatu interferensi ya ke sini. Dan ini kan dia nggak kayak gini, malah dia kayak gini, ini juga bertumpuk-tumpuk kan dia, seperti yang tadi. Nah, ini untuk untuk penulisannya secara eksponensial seperti apa. Ini FM sekian-sekian, yang bisa dipelajari sendiri. Ya, emang terusnya itu pakai cos dan sebagainya, tapi ketika kita praktek itu kita bisa lebih mudah karena kita sudah menggunakan function-function yang sudah ada. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi mencoba langsung dengan alatnya, nggak ada perhitungan. Kalau secara teori memang ada perhitungan kayak gini. Spektrum, nah nih, sini adalah sinyal modulasinya sini. Ya di sini. Kan sini ini yang tadi spektrumnya seperti ini modulasinya, ini seperti ini. Spektrum itu garisnya lah, garis dari mana sampai mana itu sinyal. Kalau sinyal kan bentuknya sinus konsinus, sinus lah, sinus. Kalau spektrum itu hanya garis dua. Nah, nanti. Ini adalah bisa dibaca sendiri bos. Daya sinyal AM seperti apa bisa dicek sendiri, cari di internet banyak. Oke, sekarang kita akan mencoba dengan program MATLAB, tapi MATLAB online yang kita sebut dengan spektrumnya. Ini adalah yang diberikan oleh dosen di ini. Nah, ini nanti kan mesti kalau kita kopas ada kayak gini ya. Yang kita edit lagi, jangan sampai ini kalau kayak gini nanti juga diproses. Ini jadi apa ini buat apa ini kalau kayak gitu ya. Oke, langsung ke tahap penjelasan ke programnya. Kita bisa lagi deh ya, teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, ini nggak apa-apa ya, ini soalnya cuma ini karena dia kecil makanya nggak banyak.
Kalau dia beda beda baris, dia akan berwarna biru cerah. Oke, n adalah nilai inputan yang kita masukkan. Nilai n nya berapa, kita cek dulu di tugas apa nih. Nilai n jumlah cacahnya untuk nilai-nilai sekian. Kita kemana di AM nya, ambil itu 1, 3, dan 5 sekian. Oke. N nilai cacahan sinyal. Waktu maksimal, maaf, N itu waktu, berapa sih waktu maksimal yang digunakan, 50 detik. Kemudian AM adalah amplitudo informasi, sinyal informasi AM berapa nilainya, dan AC amplitudo karir yang pembawa berapa besarnya, dan frekuensi berapa nilainya. Frekuensi itu ya suaranya itu. Jadi ketika dalam sinyal itu mesti ada nih N nya berapa waktu, dan AM amplitudo juga frekuensi. Kemudian sini ada Fs. Nah, Fs itu sampling frekuensi. Jadi setiap satu frekuensi itu berapa sih sampling? Kita butuh berapa sampel? Kita butuh 8000 sampling data frekuensi sekian 50 Hz. Nah, T ini adalah pencacah kita, indeks modulasi kita cacah berapa sih? Yang kita cek. Nah, sini dari 0 sampai N berarti sampai 50. Nah, 1 per Fs 8000 berarti 1/8000. Per 8000 kita akan melihat sinyal kecil. Sinyal itu bukan banyak sinyal. Nah, kita perbesar sehingga kita bisa melihat pada satu titik di 1/1000. Ini 1/8000 Fs. Nah, yang tadi M. AM ini nanti AM bagi AC. Nah, ini tadi M berada di antara 0 dan 1. Jadi saya sesuaiin nanti kalau misal B-nya 2 ya berapa nanti gitu. Oke. Ini adalah sinyal spektrumnya. AM cos sekian. VMTT dan leng berapa besar leng dari dari frekuensi. Dan di sini dari spektrum yang tadi kan kita ambil nilai vektor frekuensinya, ambil tengah. Ini dari minus 4000 sampai 4000 kita butuhnya 8000. Nah, kita bisa ingin melihat antara yang positif sama negatif seperti apa. Di positif negatif, makanya minus 4000 di sisi negatif plus 4000 di sisi positif. Kalau kita 0 sampai 8000 juga bisa, jadi cuma di bagian itu. Tapi biar seimbang, kita biar seimbang aja. Sama ini untuk yang kedua, sinyal spektrum. Ini untuk melihat spektrumnya yang frekuensi VC ya, karirnya. Ketika yang pertama ini informasi, karir hampir sama ya. Bedanya apa? Coba lihat. Cek ini bedanya di sini ya. AM cos 2pi FM. Nah, sekarang ini AC cos 2pi FC. Oke. Dan selanjutnya ini sama. Aku bertanya ini apa sih kalau ada absolut. Nah, ini absolut ini adalah untuk nilai mutlak. Kebanyakan nilai itu ada koma sekian. Kita buat mutlak kayak pembulatan lah istilahnya, bulatan. Oke, kemudian untuk teman-teman saat kita membuat program, jangan lupa setelah ada program kita kasih titik koma sebagai pengakhiri. Kalau dia nggak dikasih, maka program itu masih berlanjut ke bawahnya. Ini sebagai pemisah. Ini sinyal. Nah, ini simpel loh. Tadi teorinya sekian jadi sekian. Oke, figur ini untuk menampilkan gambar, kita bisa misah. Nah, ini kita pisah nih. Kalau kita pakai MATLAB, figur itu ini akan terpisah gambarnya. Jadi satu gambar, dua gambar, beda figur lah gambar ini. Berhubung kita pakai untuk Octave, nanti kita lihat seperti apa. Oke, ini subplot itu adalah plotnya, ada 3 plot. Ini baris pertama, kolom 3 baris ya, 1 kolom. Ini kolom baris pertama, itu titelnya ini plotnya TVM di waktu dan juga frekuensi sinyal informasinya.
Kemudian axis itu untuk apa, kotaknya itu biar nggak lebih, bisa kita lihat dari 0 sampai sekian. Nah ini subplot 312 itu apa sih? Jadi baris kan kita buat dari 3 baris, kolomnya cuma 1. Ini untuk yang nomor 2, baris 2 itu sinyal pembawa. Ini baru yang terakhir adalah sinyal AM nya juga. Dan sini ada figur yang kedua itu untuk memplot frekuensi spektrum garisnya. Jadi dari mana sampai mana, sama nih 311, 312 itu hanya sebagai labelnya. Jadi kita buat 3 baris, 1 kolom, 1 nih baris pertama. Oke, saya perkecil dulu. Kita akan eksekusi apa saja. Oke, caranya bagaimana sih teman-teman untuk merefreshnya, bagaimana cara untuk merunningnya, mengeksekusi program di file yang tadi ya. Ini untuk yang di AM. Ini kita bisa mengklik run sini, skip. Oke, N nya kita masukkan tadi, kita 50 ya. AM nya kasih 2. Oke, kalau ini nggak bisa ya diklik ya, nggak bisa. Oke, kalau gini kita harus klik dulu nih, pojokan kita tanda nih. Nah ini loh, nah ini kita klik dulu, kita isikan 2 dan ini kita isikan 5. 5 berarti berapa? 2/5 itu untuk nilai M nya. FM nya kita kasih 5 aja. Kita baca dulu sini. Oh, FM nya aslinya ternyata 3 ya tabung. Ini nggak apa, coba FC lebih besar ya, FC lebih besar, FM sudah 3. Ini kita samakan aja. Ini AM nya 10, AC nya tadi berapa? AM tergantung, AC nya 10. Oke, kita ini aja apa, ini 50 ya. Jangan lupa nih ya, memang gak repot sih tapi nggak apa-apa karena gratisan. Nilai M nya 0,4, dayanya sekian 14.500 sekian. Nah ini kalau belum selesai ini itu aja, jangan sampai kita kehilangan. Jadi memang kita tergantung sama koneksi kalau seperti ini. Nah ini udah tampil, ini baru sinyal, spektrumnya belum kelihatan. Kalau belum kita tambah lagi, jangan sampai kehabisan. Kalau kita kehabisan waktu itu udah nggak diproses lagi. Nah dah, jadi bisa kita simpan plotnya di gambarnya. Oke, sini ini 50, ini sinyal informasi kita ini. Jadi sinyal kita cuma kecil ini, sinyal itu emang kecil dan kita ikutkan di amplitude di sinyal pembawa sekian. Kalau kita nggak ikutan, dia akan hilang di tengah jalan dia, soalnya kan lemah dia, dan dia bisa bohong. Nah setelah itu kita bisa lihat di sini dengan nilai-nilai sekian, sinyalnya seperti ini nih. Oke. Ini berarti dia itu aman 0 sampai 4, kan 0,4 ya di aman M nya. Nah spektrum sendiri nih kita lihat sinyalnya itu cuma kecil segini, sinyal informasi, dan di bawah 50 nih, 50 bawah 50 atas nih. Kemudian nah sinyalnya ada di mana? Di sini. Nih. Jadi di sebelah, kalau di yang istilahnya tuh tinggi di sini, ini untuk sinyal bawah-bawahnya, ini sinyal batas kiri, batas kanan. Ini sama ya, bisa kita ambil sini atau sini. Kita ambil. Jadi salah satu bisa. Ini menunjukkan bagaimana frekuensi itu digunakan. Oke, saya mau tadi di sini bisa nih disimpan, bisa. Ini dulu plot pertama, ini plot 2. Ini bisa print screen ya. Bisa SPG atau PNG bisa. Mau coba? Bisa coba sendiri ya. Coba sendiri. Oke, tarik lagi. Oke, jadi udah paham ya. Kita coba ke yang lain. Oke, nggak usah aja. Oke, kita coba. Nah, yang kedua, kita bisa menuliskan nama program yang tugas. Enter aja. Oke,
N tadi 50, ya kan 50 ya, enter. Nilai AM nya tadi pertama itu 1. Kalau 1 dengan nilai 10 berarti aslinya 10 berarti 1/10. Kecil banget, nggak apa cek 1 ya. Salah, ini 1, nanti aslinya 10. Oke, FM nya 3, kemudian FC nya 50, jadi seper berapa nanti ketemunya. AM bagi AC 1/10 ya, 0,1. Oke, dah ya, ini makin kecil ya nilainya, 0,1. 0,1 informasinya tadi kan cuma 1 nih, 1 atas bawah ini loh nilainya loh, ini 1 informasi, ini 1, ini 10 nih, 10 nya ini seperti ini panjang, ini 10. Ini dilihat, ini pembaginya berarti kan 1/4-nya. Kalau pembagian tentu bisa cek lagi, jadi kita hanya melihat sinyalnya, ini perbedaannya. Kalau cuma satu kecil sekian, nih ya sekian aja. Ini kan kalau kita pakai 4 ya, sekarang kita nyoba pakai yang 8 ya, dengan nilai sama. Sama kita tulis tugas lagi, itu tugas N nya stop, dan AM nya kita kasih 8 ya, AC nya tetap sama 10. Ini FM nya 3, nggak mau dia, harus AC nya FC frekuensi carrier. Nunggu nih, sabar, tergantung sisi. Udah muncul 1, tambah lagi kalau belum muncul, dan sampai kehabisan. Oke, udah berhasil. Di sini kita masukkan adalah nilai N nya 50, M 8, sekian. Semuanya M nya itu demonstrasi 0,8. Ini lo 8 sini lo, nih apa tingginya dari 0 sampai 8 juga sama, coba. Ya 10, nilainya sini dan sini. Ini adalah panjang aksisnya. Di aksis berapa toh? 0 sampai 1,5 toh. Aksis 0 1,5, ini aksis tuh panjang. Kan pemainnya keambil tuh nih. Sini nih. Bisa dilihat. Oke, ini ya Bung. Ini yang besar dia, lebih ring. Ini rangkat. Ini Jawanya rangkat. Apa? Raket apa ya? Itulah istilahnya. Raket. Lengket. Apa? Ya itulah. Tahu sendiri teman-teman. Nih jadi semakin kecil caranya itu. Nih, kecil loh. Ini kalau dia sama seperti nggak ada nih, visional bisa sendiri. Ini kita lihat juga mas pattern itu hampir sama. Pattern itu berapa sih sini letaknya sama kan nanti, dan sini yang sama. Ini kan 4, 5, dan 10 tergantung dari pembagian sini. Ini P. Sekarang kita coba yang over ya. Kalau sama coba sendiri aja, kita mau nyoba yang over tuh guys. Oke, kita masukin lagi 50 over, perhatikan AC nya 10 ya, AM nya kita kasih harusnya 13. Oke, jadi 1,3 ya, ini 10 ya, belum terbangun sepertinya, tapi nggak apa-apa, kita coba berapa sih nilainya. MM nya 3, 50. Kita lihat spektrumnya kayak apa. Kalau spektrum itu biasanya sama, tapi kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Ya, spektrum itu sama ya, sama nilainya. Ini pembagiannya sama sesuai. Nah ini sinyalnya 10, ini 13 ya. Ini soalnya scale 555. Ini 10,
Nah ini over modulasi nih, over nih, ini lihat, bisa dilihat nih ya, over nih, jangan sampai gitu. Kalau kayak gitu sebenarnya tuh bingung ini gimana nih, misal mau bilang halo, jadi yang bunyi apa itu, kan beda kan ya. Jadi dalam sistem radio AM, FM seperti itu namanya. Walaupun kita nggak secara fisik, kita bisa melihat dulu bagaimana sih sinyal itu berfungsi. Sinyal itu bisa kita representasikan, kita bisa lihat seperti apa, kita simulasikan. Oke, kita coba yang modulnya itu lebih besar aja ya, dan udah bisa kelihatan. Nah, bisa lagi biar lebih kelihatan teman-teman. Ini sama, lupa lagi toh, ini kita lupa ya, klik dulu nih AM nya udah 18, biar besar sekalian. Apa sih 1,8. oke, FM nya kita samakan, kalau persebaran kita samakan, cuma kita kan berubah-ubah di indeks modulasi atau yang tadi kita sebut amplitudo, berarti kita yang kita ubahnya di amplitudonya. Ini jadi berapa, 50 ya. Itu 12 Wiro Sableng. Itu Wiro Sableng. Jangan sampai kehabisan bro, nggak kehabisan, harus ulang lagi buatnya, jadi time out. Oke, yang sebagian sama ya. Hanya ini awalnya kan sinyal sekian, ini di transferansi aja, kita bawa di sinyal. Nih lebih besar soal lebih kelihatan ya, ini kan dia begini sinyal tuh ini. Nah ini turun nih, harusnya kan dia kalau biar sini nih, nah ini bukan gini ya, nanti kamu gabung kayak gitu ya. Saya gini, itu gini, ini yang bawahnya tuh kalau dia tuh bisa AM nya itu, nah ini nilai M nya nih, ini M sini nih, biar rapi. Kalau dia over tuh kayak apa sih, over tuh kayak gini. Ini over tuh kayak gini nih, jadi sini loh, ini loh. Dan ini bumper sini. Oke, kita pakai yang lain. Nah, ini loh. Jadi kan dia kayak gitu, bisa jalan tuh sinyal. Kalau gini mana bisa dia nanti yang masuk keluar Z, kan nggak boleh kayak gitu. Jadi sinyal itu memang kayak gitu. Untuk masalah amplitudo itu berarti besar kecilnya atau tinggi rendahnya, istilahnya tuh kalau kita sebut sebagai selang pipa atau bandwidth, istilahnya pikirannya bandwidth, kalau pakai internet bandwidth kayak gitu, paham ya. Mungkin untuk yang ini, untuk yang AM kita cukupin dulu aja. Ini masih bisa dicoba lagi, ini masih ada AM sekian yang buat desain saya cuma mau representasikan buat teman-teman bagaimana sih cara itunya. Oke, desain Telkom Buas Niar. Oke, thank you Buas Niar. Oke, salah ini ya. Oke, itu ya, teman-teman mau nyimpan lagi ini jangan lupa, ini bisa nih simpan simpan silakan simpan. Oke, nah ini emang kalau dia pakai AM sebenarnya dia nggak bisa jauh, dia cuma deket kalau pakai AM. Kurangnya itu ya tidak dekat, kalau jauh dia kan hilang, loss sinyal. Dan dia hanya memperhatikan nilai besar kecilnya amplitudo. Maksudnya itu semakin kecil kan tandanya dia hilang kayak gitu. Nah ini ya bisa ya, teman-teman bisa cek sendiri. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih sudah kita belajar bareng, kita sharing bareng. Saya lupa ya tadi ya. Oke, untuk membuat file baru ini ya,
nih tinggal apa ya, udah nanti kita di selanjutnya aja ya. Oke, ini oke, terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.